Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Hamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4 LJ Teknik Informatika A Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 tentang metode FindS mata kuliah Mesin Learning dengan dosen pengampu Bapak Nur Rosid Mubtada'i, Eskom MT. Pengertian FindS sendiri yaitu FindS merupakan suatu metode paling sederhana yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu hipotesa berdasarkan data. Jadi, FindS ini metode yang paling sederhana dari metode yang sudah ada. Dari hasil pemisahan tersebut terlihat bahwa data training tersebut konsisten dan tidak bias. Metode FindS ini menginisialisasi H untuk hipotesis paling spesifik yang bernilai X untuk setiap atribut A pada H. Jika A sama dengan X, do nothing. Dan jika tidak replace A dalam H dengan karakter tanda tanya. Atau boleh bintang atau boleh apapun. Hipotesis output adalah H. Mari saya akan menjelaskan tentang demo proses codingnya, metode FindS. Jadi di sini saya sudah melakukan coding, ya. Di sini saya membuat file CSV 1 dan file CSV 2. Ya, namanya PD1 sama PD2. .csv semua. Nah, di sini saya sudah melakukan import datanya, ya. Ada sunny, warm, normal, strong, warm, same dengan yes, yes, no, yes. Begitu juga dengan yang PD2, big, rich, circle, no, no, yes, no, yes. Maka ini akan yang didetek oleh FindS-nya. Nah, berikut adalah codingannya. Jadi yang pertama, saya melakukan import pandas as PD. Nah, di sini bagaimana cara membaca data CSV-nya? Jadi di sini PD dataset, PD read CSV membaca CSV ini PD1 dan headernya di non set koma. Kemudian di sini merupakan simbolnya, ya, dan dataset value-nya ini. Kemudian menggunakan def generalis merupakan fungsi as in action feature learn action dan melakukan perulangan. Jika tidak, maka dia akan muncul tanda seperti ini. Nah, jika terus benar, dia akan melakukan return. Kemudian ini data learn dari dataset untuk dan melakukan pengulangan. Jika yes, maka dia akan melakukan pengecekan. Pengecekannya jika tidak, maka dia akan melakukan perulangan lagi ini. Kemudian yes dan S generalize, maka I plus 1. Maka dia akan menampilkan hasil spesifik hipotesisnya. Nah, di sini saya sudah mengerun salah satu codingan saya dengan menggunakan PD1.csv. Maka hasilnya seperti ini. Hasil spesifik hipotesisnya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, mari kita lihat pada datanya. Di sini kita lihat ada data sunny, rainy, dan sun. Nah, di sini sunny sendiri apa nilainya? Yes. Di sini yes. Rain-nya apa? No. Sunny-nya yes. Maka 3 yes, 1 no, maka muncullah sun. Sun ini. Benar berarti. Dan warm-nya apa? Yes. Warm-nya yes. Cold-nya no. Warm-nya yes. Maka akan menampilkan data warm. Strong, maka akan menampilkan strong. Dan ini normal, high. Normalnya yes, high-nya no. Maka 2 yes, 1 no, tapi normal ini yes. Beda, ya, beda. Maka dia akan menampilkan bintang.
Begitu juga dengan warm, warm, cool, same, change, change. Ini lain seperti ini. Ya, maka dia akan menampilkan seperti ini. Oke, baik. Di sini saya juga sudah membuat laporannya. Jadi laporannya di sini saya menuliskan data PD1, PD2-nya, kemudian mengeran menggunakan seperti ini. Di sini saya menggunakan pd2.csv. Di sini maka dia akan menampilkan seperti ini. Small circle yes. Ini menggunakan PD1 dan ini menggunakan PD2-nya. Jadi small circle bintang, simbol bintang circle. Maksudnya data yang negatif ini yes, yes, no, no. Maka dia akan menampilkan bintang. Maka dia nggak bisa membaca data negatif. Ya, karena data negatif diabaikan. Data yang digunakan harus bersifat konsisten dan tidak bias. Kemudian yang ketiga, algoritma FindS tidak akurat jika training set tidak konsisten. Maka kelebihan metode FindS itu sendiri adalah mencari kesamaan nilai atribut untuk memperoleh suatu hipotesa. Yang kedua, metode yang digunakan sangat sederhana dan prosesnya cepat. Nah, baik, terima kasih. Sekian penjelasan coding dan penjelasan materi tentang metode FindS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Nurhamida, NRP 3121640020. Saya dari kelas 1 D4LJ Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan di sini saya akan membahas tentang tugas 2 dan 3, latihan soal dan demo code naif Bayes pada mata kuliah Mesin Learning dengan dosen pengampu Bapak Nur Rosyid Mubtadai, Eskom MT. Baik, pengertian metode naif Bayes. Metode naif Bayes merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas pada masa depan berdasarkan pengalaman pada masa sebelumnya. Ini merupakan secara garis besar pengertian dari metode naif Bayes. Nah, latihan soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, diketahui hasil survei yang dilakukan, sebuah lembaga kesehatan menyatakan bahwa 30% penduduk di dunia menderita sakit paru-paru. Dari 90% penduduk yang sakit paru-paru, ini 60% adalah perokok. Dan dari penduduk yang tidak menderita sakit paru-paru, 20%-nya adalah perokok. Dengan menggunakan HMAP atau Hypothesis Maximum a Priori Probability, hitunglah kemungkinan seseorang perokok mengidap penyakit paru-paru dan kemungkinan orang tersebut tidak sakit paru-paru. Oke, untuk pembahasan yang pertama, saya akan membuka laporan saya. Nah, sebelumnya karena di sini saya sudah menuliskan laporan dan sudah mengumpulkannya pada tenggat waktu yang sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan, ya. Di sini saya menjawabnya seperti ini. Diketahui fakta ini akan didefinisikan dengan X sama dengan sakit paru-paru dan Y sama dengan perokok. Maka yang kita ketahui adalah ini. Nah, selanjutnya yang ditanya apa? Yang ditanya adalah hitunglah kemungkinan seseorang perokok mengidap penyakit paru-paru dan kemungkinan orang tersebut tidak sakit paru-paru. Ini yang ditanya. Kemudian yang dijawab, ya, saya menjawabnya seperti ini. Maka PX ya, berarti yang sakit paru-paru ini 0,9. Ini ya 0,9.
P lambangnya seperti ini ya. X 0,1 berarti yang tidak. Jadi kan yang PX tadi dari 90% penduduk yang sakit paru-paru. Berarti 10%-nya itu tidak sakit paru-paru. Ya. Kemudian PY X ya, ini 0,6. Ini Y ya, Y-nya yang enggak sakit ya. Jadi YX berarti 0,4 dan PY yang ini X-nya menggunakan yang ini yang tidak berarti ya. Sama dengan 0,2. Jadi yang P yang Y-nya perokok yang tidak perokok sama yang tidak sakit paru-paru sama dengan 0,8. Dengan perhitungan menggunakan metode Bayes ya, maka diperolehlah ini PYX dikali PX PY yang tidak sakit paru-paru ya. Ini dikali sama yang tidak sakit paru-paru juga dan hasilnya 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,02 dan ini hasilnya 0,6 dikali 0,9 hasilnya 0,54. Jadi dapat diketahui seseorang merokok maka dia menderita sakit paru-paru karena PYX lebih besar daripada PY tidak sakit paru-paru ya. Ini kan tidak sakit paru-paru. Maka HMAP-nya diartikan mencari probabilitas terbesar dari semua instansi pada atribut target atau semua kemungkinan keputusan. Pada persoalan keputusan adalah sakit paru-paru. Ya. Misalkan populasi penduduk di suatu desa dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaan sebagai berikut. Bila diambil seorang dari mereka secara acak, maka berapakah peluang yang terpilih adalah status yang bekerja dan sejenis kelamin laki-laki, serta berapa peluang yang terpilih adalah status yang bekerja dan berjenis kelamin perempuan. Nah, di sini ada yang bekerja, ada laki-laki, wanita, dan jumlahnya 600 ya. Yang menganggur ada laki-laki 40 dan wanita 260, jumlahnya 300. Total jumlahnya sekian. Maka kita kembali ke pembahasan di laporan saya. Nah, saya menjawab seperti ini. A. Maka A, kejadian terpilihnya penduduk di suatu desa yang telah bekerja. B, kejadian bahwa dia laki-laki. C, kejadian bahwa dia perempuan. N, A, ya, B sama dengan 460. Jadi 460 dibagi 900 dan 600 dibagi 900 sama dengan 460 dibagi 623 per 30 hasilnya. Ya. Dan C yang kejadian bahwa dia perempuan ya. Berarti saya menggunakan rumus seperti ini. Ini saya menggunakan rumus seperti ini. 140 dibagi 900 dibagi 600 per 900. Maka hasilnya 140 per 600 hasilnya 7 per 30. Seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal 3. Di bawah ini adalah data ikan lele dan gurami. Jika diketahui ikan panjang lebar berat, maka termasuk ikan apakah? Hitunglah menggunakan naif Bayes. Nah, di sini jawabnya diketahui. Diketahui ada 2 kelas dari klasifikasi yang dibentuk yaitu C1. C1 panjang lebar berat ikan lele. C2 panjang lebar berat gurami. Ditanya, hitunglah menggunakan naif Bayes. Ini yang ditanya. Kemudian penjawabannya apa? Penyelesaian 1 dibutuhkan untuk memaksimalkan P ya, XCI dan PCI untuk I sama dengan 1,2.
Dan PCI merupakan prioritas probability untuk setiap kelas berdasarkan data. Jadi panjang lebar berat ikan lele sama dengan 4/9, maka hasilnya 0,4. Nah, panjang lebar berat ikan gurami 5/9, maka hasilnya 0,357. Nah, maka yang dihitung I sama dengan 1,2. Ya. Panjang sama dengan panjang, ya. Ini menggunakan simbol ini, panjang lebar berat ikan lele sama dengan 2/4, 0,5. Panjang lebar berat gurami 1/5, 0,2. Kemudian sedang panjang lebar berat ikan lele 2,4, 2/4, 0,5. Sedang panjang lebar berat gurami 1/5, 0,2. Panjang lebar berat ini kecil, panjang lebar berat ikan lele 0,4, maka dengan 0. Maka begitulah seterusnya. Selanjutnya, setelah hasil perhitungan seperti ini, maka saya akan seperti ini. Panjang lebar berat ikan lele, X-nya. Maka dari hasilnya tadi itu, X, saya dikalikan, hasilnya sama dengan 0. Kemudian di sini PX, panjang lebar berat gurami, di sini akan dikalikan semuanya, maka hasilnya 0,0001. Nah, ini PX panjang lebar berat ikan lele, dan panjang lebar berat ikan lele 0 dikali 0,44 sama dengan 0. Dan panjang lebar berat gurami dikali panjang lebar berat ikan gurami sendiri. 0,0001 dikali 0,357. 0,357 dapat dari mana? Dapat dari sini. 5/9. 5/9 dapat dari mana? Dapat dari sini. Dapat dari data yang ada, ya. Jadi semua perhitungan 4/9, 2/4, 1/5 itu dapatnya dari data, ya. Dari data tabel yang ada. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah yang panjang lebar berat termasuk ikan gurami, ya. Karena ini hasilnya, ya. Karena hasilnya ini kan, lebar besar dari hasil perhitungannya yang didapatkan dari lebih besar, ya, perhitungannya dari ikan lele. Maka ikan gurami lah jawabannya. Jawaban dari pertanyaan itu apa? Jika diketahui ikan panjang, maka termasuk ikan apakah panjang lebar berat? Maka panjang lebar berat itu termasuk ikan gurami. Nah, sini diketahui data orang yang membeli laptop sebagai berikut. Ini sudah saya cantumkan juga di soal. Diketahui data umur yang membeli laptop sebagai berikut. Jika ada orang dengan data X, umurnya kurang sama dengan 30, gajinya sedang, statusnya menikah, hutang punya. Nah, hitunglah kemungkinan dia beli laptop dan kemungkinan dia tidak beli laptop. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui dengan menggunakan naive Bayes. Oke, di laporan saya sudah menjawab, maka jawaban saya seperti ini. Diketahui, ya, terdapat dua kelas dari klasifikasi yang dibentuk, yaitu C1, beli laptop, sama dengan yes. Nah, beli laptop sama dengan yes dari sini, ya. Kemudian beli laptop sama dengan no. Nah, misal terdapat data X belum diketahui kelasnya, seperti yang di bawah ini. X, ini kan data X yang belum diketahui kelasnya. Mau ikut kelas yang mana? Nah, maka ditanyalah, hitunglah kemungkinan dia beli laptop dan kemungkinan dia tidak beli laptop. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa menyelesaikan dengan jawaban. Penyelesaian 1 dibutuhkan untuk memaksimalkan. Ini saya menggunakan ini. Kemudian PC. PC ini apa? Merupakan prior probability untuk setiap kelas berdasarkan data. P beli laptop, yes. Ada berapa yang beli laptop, yes? Ada 9. Datanya ada berapa? Ada 14. Ini ada 14 data. Nah, 9 itu apa? 9 itu yang yes. 9/14 sama dengan 0,643. Kemudian beli laptop. Yang beli laptop sama dengan no. Ada nggak yang beli
yang sama dengan no. Beli laptop sama dengan no statusnya. Nah, ada 5 dengan data 14. Maka 5/14 sama dengan, ada berapa di situ datanya? Nah, ada 2/9 sama dengan 0,22. Jika kurang dari 30, beli laptop, no. Dia nggak beli laptop. Maka ada berapa datanya di atas? 3/5. Hasilnya 0,66. 0,6. Dengan gaji. Gajinya sedang, beli laptop, ya statusnya. Maka 4/9 sama dengan 0,4. Gajinya sedang, beli laptop, tidak. Maka hasilnya 2/5 sama dengan 0,4. Penyelesaian 2. Jika status menikah, beli laptopnya yes, maka 6/9 sama dengan 0,667. Statusnya menikah, beli laptopnya no. 1/5 sama dengan 0,2. Nah, punya hutang. Kemudian beli laptopnya yes, 6/9 sama dengan 0,6. Kemudian hutang punya tapi nggak beli laptop, maka hasilnya 2/5, 0,4. Nah, jadi dari proses perhitungan tadi, maka kita menyimpulkan PX beli laptopnya yes dikalikan. Nah, 0,22 dikali 0,444 dikali 0,667 dikali 0,667. Jadi yang di atas yang yes ini semua itu dikalikan, maka hasilnya adalah 0,04. Nah, kemudian selanjutnya PX beli laptop no. Yang beli laptop no ada ini ya, 0,66 dikali 0,4 dikali 0,2 dikali 0,4. Ini ya. Maka hasilnya 0,019. Nah, setelah itu kita melakukan seperti ini. Beli laptop sama dengan yes, beli laptop sama dengan yes, maka 0,4 dikali 0,643. Ini dikali sama dengan hasilnya yang ini. Maka hasilnya 0,028. Dan beli laptop sama dengan no, sama beli laptop sama dengan no, maka hasilnya 0,019 dikali 0,357, maka hasilnya 0,07. Maka antara yes sama no lebih besar mana hasilnya? Yang yes ya. Jadi kesimpulannya, nilai yes didapatkan 0,02. Dengan demikian kesimpulan pembelian komputer berstatus yes. Jadi pembelian komputer ini ya, umur kurang dari sama dengan 30, gajinya sedang, status menikah, hutang punya, dia statusnya beli laptop. Beli laptopnya yes. Ya. Oke, baik. Oke, untuk latihan soal 1 sampai 4 sudah saya bahas. Di sini lengkap dengan jawabannya. Ya. Sekarang saya akan melakukan latihan tugas 3, yaitu tentang demo proses coding menggunakan metode naive Bayes. Ya. Nah, di sini saya menggunakan coding seperti ini. Ini merupakan codingan saya, dan ini merupakan data yang saya masukkan. Nah, jadi di sini laporan saya seperti ini. Nah, jadi di sini waktu itu suruh memilih dari 4 soal, boleh memilih 1 soal dan dijadikan program. Di sini saya memilih program soal nomor 4 untuk dijadikan program. Ya. Maka jika ada orang dengan data X, umurnya kurang 30, gajinya sedang, statusnya menikah, hutangnya punya. Hitunglah kemungkinan dia beli laptop, kemungkinan dia tidak beli laptop. Maka datanya seperti ini. Kemudian ini data.csv-nya sudah saya masukkan, dan ini codingannya. Mari kita bahas di sini. Ini data.csv yang akan kita import ke dalam codingannya.
Jadi class classifier datanya sama dengan non, class atribut non, priornya ini, CP-nya hipotesis. Ini saya membuat fungsi def yang ini. Kemudian ini kalkulator priornya. Di sini akan menampilkan nanti nilai prioritasnya. Ya. Kemudian di sini akan mengeget data. Kemudian di sini melakukan perhitungan. Dan di sini akan nanti memperoleh hasil probabilitas bersyarat yang dihitung. Kemudian klasifikasinya, saya membuat fungsi klasifikasi dengan menampilkan nanti harapannya menampilkan print hasil. Dan di sini classifier file name-nya mengimport data ini, data CSV ini, kelas atributnya beli laptop, dan apa hipotesis yang dimasukkan, umur kurang sama dengan 30 sesuai dengan soal, gaji sedang, status menikah, utang punya. Ya. Nah, maka dari itu akan di print, yang di print maka seperti ini hasilnya. Nah, ini merupakan hasilnya yang tidak berarti 0,4 dan yang iya maka 0,07. Berarti hasilnya iya. Maka dia sama seperti perhitungan saya tadi. Sama dengan seperti perhitungan saya tadi. Kita akan melanjutkan. Maka hasilnya adalah ketika umur kurang sama dengan 30, gajinya sedang, statusnya menikah, hutang dia punya, ya. Maka di sini beli laptopnya itu yes atau no gitu ya. Maka dari probabilitas bersyarat yang dihitung ini mengeluarkan iya. Dia jawabannya iya. Beli laptop iya jawabannya. Karena di sini hasilnya ya, hasil dari ini klasifikasi ini ya tidak itu mengeluarkan nilai 0,04 dan iya mengeluarkan nilai 0,07. Dan berarti dengan kesimpulan di sini bahwa umur kurang sama dengan 30, gaji sedang, status menikah, hutang punya, dia berstatus beli laptop yes atau iya. Ya. Oke, balik lagi ke PPT. Di sini saya sudah melakukan demo proses coding dengan metode naive Bayes, di mana di sini juga saya sudah melakukan pengerjaan laporan dengan dan saya juga sudah mengumpulkan sebelum tenggat waktunya berakhir. Ini merupakan hasil codingannya, ini merupakan kesimpulannya. Maka hasilnya sama seperti yang di latihan soal tadi. Baik, kita sekarang balik ke PPT dan sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas 1D4LJ Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4 dan 5, di mana tugas 4 itu membuat latihan dengan menggunakan metode decision tree, dan tugas 5 membuat metode dengan menggunakan program dan menggunakan metode decision tree. Untuk mata kuliah mesin learning dan dosen pengampu Bapak Nur Rosyid Muhtadai Eskom MT. Untuk pengertian decision tree ini sendiri, metode decision tree merupakan suatu struktur yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disebut dengan tree karena struktur ini menyerupai sebuah pohon lengkap dengan akar, batang, dan pencabangannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan yang ada di tugas 4 dengan menggunakan metode decision tree. Baik, di sini soalnya terdapat 2 soal. Yang pertama, buatlah tree dan rule untuk mendeteksi adanya gangguan pada jaringan komputer menggunakan data di atas. Dan
Yang nomor 2, berapa persen besarnya error yang terjadi tanpa penyederhanaan atau pruning dan dengan penyederhanaan. Baik, untuk pembahasannya saya akan membahas pada laporan yang sudah saya kumpulkan pada tanggal 16 Maret 2022. Baik, di sini untuk soalnya ada tabel, di mana tabel tersebut ada parameter yang menentukan waktu, paket, frekuensi, prioritas, dan gangguan. Nah, di sini yang ditanyakan, buatlah tree dan rule untuk mendeteksi adanya gangguan pada jaringan komputer menggunakan data tabel di atas ini. Selanjutnya, berapa persen besarnya error yang terjadi tanpa penyederhanaan pruning dan dengan penyederhanaan. Baik, untuk pembahasannya di sini ada waktu, gangguan, jumlah. Nah, waktu pendek gangguan itu ada berapa jumlahnya? Saya hitung ada 3. Pendek normal itu ada 1. Panjang gangguan ada 3. Panjang normal ada 5. Nah, setelah itu waktu sama dengan waktu pendek. Waktu pendek itu dihitung min 3/4 ya, min 3/4 log 3/4 dikurangi 1/4 dikali log 1/4. Maka hasilnya sekian. Nah, ini diperoleh dari rumus yang sudah ada. Kemudian waktu panjang. Waktu panjangnya pun juga dihitung. 3/8 dikali log 3/8 dikurangi 5/8 dikali log 5/8. Hasilnya sekian. 0,95. Selanjutnya di sini ada entropi. Entropi ini sendiri 4/12 dikali Q1. Q1-nya ini yang kita dapatkan dari waktu pendek. Selanjutnya ditambah 8/12 dikali Q2. Q2 hasil dari perhitungan waktu panjang. Maka diperolehlah hasil entropinya 0,90 ya. Nah, selanjutnya paket gangguan jumlah ya. Di sini ada besar gangguan 2, besar normal 4, kecil gangguan 4, kecil normal 2. Dari sini kita bisa menghitung paket yang besar itu ada berapa, paket yang kecil itu ada berapa. Kemudian mencari entropinya. Maka didapatlah entropinya sebesar 0,918. Selanjutnya menggunakan frekuensi, gangguan, sama jumlah. Jadi di sini frekuensi rendah dan gangguan itu ada berapa? Jumlahnya ada 2. Dan di sini juga ada frekuensi rendah, frekuensi sedang, frekuensi tinggi. Dan di sini juga gangguannya normal atau gangguan. Nah, di sini juga ada frekuensi rendahnya berapa, kemudian frekuensi sedangnya berapa, kemudian frekuensinya tingginya berapa. Dari hasil ini, maka nilai entropinya adalah 0,96. Nah, selanjutnya adalah prioritas, gangguan, dan jumlah. Kita hitung seperti ini, prioritas rendah, prioritas tinggi, maka entropi yang didapat 0,979. Nah, dari perhitungan di atas ini diperolehlah entropi terkecil adalah waktu. Nah, jadi entropi terkecil ini kita lihat mana entropi terkecil, apakah entropinya prioritas, apakah entropi frekuensi, atau entropi waktu. Nah, di sini sudah kita lihat entropi yang paling rendah itu adalah entropi waktu, di mana di sini yang pendek saya menggunakan decision tree-nya, jadi pendek sama panjang. Nah, seperti ini maka hasilnya. Nah, selanjutnya langkah kedua, dalam menentukan leaf node dipilih pada bagian yang mempunyai nilai plus dan min dari gambar di atas dibagi menjadi waktu pendek dan waktu panjang. Nah, di sini ada waktu pendek dan waktu panjang. Ada plus min dan ini ada plus 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 min min min. Maka saya memilih node yang waktu pendek. Nah, di sini saya menghitung kembali dengan menggunakan sama seperti cara di atas. Jadi yang besar
gangguannya ya atau tidak itu jumlahnya berapa, kemudian dihitung Q1 dan Q2-nya, kemudian entropinya juga dihitung. Selanjutnya ini adalah frekuensi. Ini bedanya saya menggunakan tabel supaya lebih ringkas. Di sini frekuensinya sedang dan gangguannya ya atau tidak itu berapa jumlahnya, maka Q1-nya sekian. Begitu pula dengan rendah, tinggi, maka hasil dari ini kita bisa menghitung jumlah entropinya dari si frekuensi ini. Kemudian paket. Paket juga seperti itu, kita menghitung juga, maka memperolehlah hasil entropinya. Hasil entropinya sama dengan 0,69. Nah, dari perhitungan nilai entropi waktu sama dengan pendek ini, maka diperoleh nilai entropi terkecil adalah frekuensi dengan nilai entropi 0,5. Jadi dari sini, ini ya entropi terkecilnya. Maka di sini terbentuklah not seperti ini. Waktu pendek, frekuensi sedang, rendah, tinggi, ada sepertinya juga. Dan sekarang waktu panjang. Maka waktu panjangnya sama ya, tetap kayak yang di atas karena saya masih belum memproses ini. Nah, kemudian menentukan leaf node untuk frekuensi sedang. Nah, di sini saya akan mencari ini dulu, frekuensi sedang, karena ada plus sama minus. Ya, kalau ini kan plus aja, ini plus aja. Kalau sedangkan ini, itu plusnya itu, plus sama minusnya itu cukup banyak. Jadi, saya memprioritaskan yang ini, frekuensi dan sedang. Nah, untuk yang ini, cara mengerjakan leaf node frekuensi sedang ini, sebenarnya sama seperti tadi. Jadi, besar dengan gangguan, itu berapa jumlahnya, besar dengan tidak ada gangguan, berapa jumlahnya. Maka kita akan memperoleh entropinya. Prioritas juga seperti itu, kita akan memperoleh entropinya. Dari kedua entropi yang ada, maka entropi prioritaslah yang paling rendah, yaitu mendapatkan angka 0. Ya. Maka setelah itu kita bentuk leaf node. Leaf node-nya maka akan terjadi seperti ini. Jadi waktu pendek, frekuensi sedang, prioritasnya tinggi dan rendah. Ini normal atau gangguan, ini gangguan-gangguan. Seperti itu. Kemudian menentukan leaf node untuk waktu panjangnya. Ini waktu panjang, maka akan memperoleh seperti ini. Jadi ini saya bentukkan tabel sesuai dengan yang ada datanya di sini. Selanjutnya saya akan mencari seperti ini, besar, gangguan atau tidak. Jadi kalau misalnya besar, gangguan tidak ada, jumlahnya berarti 0. Besar dengan gangguan ada 3 jumlahnya di tabel ini. Nah, Q1 sudah ditemukan, Q2 sudah ditemukan, maka kita akan mencari nilai entropinya. Nilai entropinya sebesar 0,053. Kemudian untuk frekuensi dengan menggunakan frekuensi mendapatkan hasilnya sekian, entropinya 0,94. Jadi ini merupakan entropi dari hasil frekuensinya. Dan ini entropi dari hasil prioritas, maka hasilnya 0,905. Nah, dari ketiga entropi ini, maka manakah entropi yang terkecil? Entropi yang terkecil itu didapatkan dari besarnya paket. Ya. Entropi paket. Nah, entropi paket sebesar 0,053, maka node-nya akan terbentuk seperti ini. Ya, ada paket besar, kecil, ya. Kemudian di sini menentukan lagi mau menggunakan node yang mana, ya. Maka di sini saya akan menentukan menggunakan node yang kecil. Karena di sini hasilnya negatif semua dan di sini ada node, ada yang positif dan negatif. Jadi masih ada yang bisa kita tentukan lagi leaf node-nya, yaitu dengan menggunakan paket kecil. Di sini ada frekuensi, prioritas, dan gangguan. Nah, di sini frekuensi dengan entropi 0,8, prioritas dengan entropi 0,8. Maka ketika entropinya sama, saya memilih salah satunya, yaitu saya memilih yang prioritas. Dari perhitungan nilai entropi, maka diperoleh nilai entropi untuk frekuensi dan prioritas mempunyai entropi yang sama. Maka
Leaf node bisa diambil node frekuensi atau prioritas. Di sini saya mengambil yang prioritas. Nah, maka hasil tree final seperti ini. Jadi waktu pendek, frekuensi sedang, prioritasnya tinggi itu normal, prioritasnya rendah itu gangguan, frekuensinya rendah itu gangguan, dan frekuensinya tinggi itu gangguan. Waktu panjang, paket besar itu normal, paketnya kecil itu ada prioritas dan prioritasnya itu tinggi itu gangguan. Kalau prioritasnya rendah itu antara gangguan atau normal. Jadi untuk rule seperti ini, if waktu pendek and frekuensi rendah dan terjadi gangguan. Nah, jika waktunya pendek dan frekuensinya rendah, maka yang terjadi gangguan. R2-nya jika waktunya pendek dan frekuensinya tinggi, maka terjadi gangguan. Dan seperti itu pula seterusnya. Nah, kemudian untuk hasil uji data training didapatkan 2 error yang dihasilkan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini untuk errornya ya. Error yang terjadi tanpa penyederhanaan kesalahan ini sebesar 2/12. Hasilnya 0,16 atau 16%. Kemudian untuk yang kedua, hasil decision tree pruning dari tree final, yaitu ada waktu pendek, frekuensi rendah, tinggi, sedang. Dan ini waktu panjang, paket kecil, prioritasnya tinggi, gangguan. Di sini prioritasnya rendah, maka gangguan atau normal. Di sini paketnya besar, maka dia normal. Nah, untuk soal nomor 2, kita kembalikan lagi ke PPT. Nah, di sini soal nomor 2, buatlah tree dan rule untuk mendeteksi penyakit jantung menggunakan data di atas. Kemudian lakukan penyederhanaan pruning. Dan berapa persen besarnya error yang terjadi tanpa penyederhanaan pruning dan dengan penyederhanaan pruning. Maka tabel yang kita lihat seperti ini. Nah, untuk pembahasan soalnya, saya membuka laporan saya yang waktu itu sudah terkumpulkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang jawaban nomor 2 saya. Di sini ada usia, jantung, dan jumlah. Ada usia muda dan tua. Usia muda yang jantungan itu ada 3. Dan usia muda yang tidak terdeteksi jantung, mempunyai penyakit jantung itu ada 5. Dan usia tua yang memiliki penyakit jantung itu ada 1. Dan usia tua yang tidak memiliki penyakit jantung itu ada 6. Maka hasilnya diperolehlah Q1 sekian, Q2-nya sekian, dan diperolehlah entropi 0,784. Kemudian untuk jenis kelamin, ada pria, ada wanita. Pria yang memiliki penyakit jantung ada 2. Pria yang tidak memiliki penyakit jantung ada 11. Dan wanita yang tidak memiliki penyakit jantung ada 0. Dan wanita yang memiliki penyakit jantung ada 2. Maka diperoleh hasil entropinya 0,536. Maka tabel note untuk merokok iya dan merokok tidak, maka hasilnya seperti ini. 0,591 dan Q6-nya 0,954, maka entropi yang diperoleh 0,784. Di sini untuk tabel note untuk olahraga. Nah, di sini ada olahraga iya dan memiliki penyakit jantung ada 2. Dan tidak memiliki penyakit jantung ada 4. Dan yang tidak memiliki penyakit jantung ada 7. Dan yang memiliki penyakit jantung tetapi dia tidak berolahraga memiliki jumlahnya 2. Maka entropi yang didapat 0,825. Nah, di sini langsung kita menentukan note ya. Setelah kita tahu yang terkecil dari entropi di atas itu mana, baru kita menyelesaikan note-nya. Jadi di sini ada jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Di sini ada plus dan plus min. Maka yang dipilih adalah jenis kelamin pria. Ya, jenis kelamin pria karena di sini ada plus dan min. Kalau plus aja wanita kodenya plus, maka ini sudah tidak usah seharusnya. Nah, maka yang terjadi adalah tabel note untuk usia. Usia muda
sekian, usia tua sekian, dan entropinya didapat usianya 0,450. Dan tabel note untuk merokok, yang merokok Q3 0,591 dan Q4 0,650, maka entropinya yang didapat dari merokok 0,618. Dan untuk tabel note untuk olahraga, di sini olahraga iya 0,918 dan olahraga tidak 0. Maka entropi yang didapat 0,423. Nah, dari entropi di atas, maka entropi yang terkecil adalah 0,423. Maka hasil notnya seperti ini. Jenis kelamin pria, dia olahraga tidak, maka hasilnya seperti ini. Dan olahraga tidak, maka hasilnya seperti ini. Di sini saya memilih pria olahraga ya. Jadi saya memilih ini. Nah, untuk tabel note untuk usia entropinya 0,459. Maka tabel note untuk merokok hasil entropinya 0,874. Dan hasil decision tree final, jadi jenis kelamin pria yang berolahraga ya, usianya muda ya, merokok ya, dan ya. Kemudian jenis kelamin pria, dia tidak olahraga dan dia usianya tua. Kemudian dia merokok tidak, ya atau tidak. Kemudian ini wanitanya ya. Selanjutnya rule-nya adalah if jika jenis kelaminnya wanita, maka dia penyakit jantung. Penyakit jantungnya iya. Dan jika jenis kelaminnya pria dan olahraga dan tidak berolahraga, maka dia dia terdeteksi penyakit jantung atau tidak. Ternyata tidak ya rule-nya. Nah, untuk rule selanjutnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya untuk tabelnya di sini ada usia, kelamin, merokok, olahraga, jantung, dan prediksi. Maka diperolehlah kesalahan error sebelum pruning. Kesalahan error sebelum pruning itu 0,13 ya, atau 13%. Kemudian hasil decision tree pruningnya atau dari decision tree final maka seperti ini. Jenis kelamin pria, olahraga iya, kemudian dia antara dia memiliki penyakit jantung atau tidak. Dan olahraga tidak, dia tidak memiliki penyakit jantung, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2 kita sudah membahasnya. Sekarang saya akan melanjutkan proses demo coding dengan menggunakan metode decision tree. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan laporan tugasnya pada tanggal 23 Maret 2022. Nah, di sini merupakan tugas 5, source code decision tree. Ya. Di sini saya memilih soal yang soal nomor 1, yaitu dengan menggunakan frekuensi dan buatlah tree dan rule untuk mendeteksi adanya gangguan pada jaringan komputer menggunakan data di atas. Jadi untuk source code-nya seperti ini. Nah, di sini saya melakukan source code mengimport ya, NumPy, AskNP, MetaPoint, terus Pandas, Mat, dan Copy. Nah, di sini ada atribut waktu paket frekuensi prioritas sama dengan ini. Selanjutnya ada kelas node untuk menentukan node-nya dan untuk find entropy untuk menemukan entropinya. Dan setelah itu di sini jika dia terdapat gangguan, maka dia akan return ini, dan jika tidak maka dia akan return normal. Maka saya pakai rumusnya seperti ini sesuai dengan yang ada pada rumus decision tree itu sendiri. Nah, di sini juga saya membuat fungsi find max gain, dan di sini max gain 0, red IDX-nya min 1. Kemudian untuk mencari find entropinya di data rows-nya. Nah, di sini saya juga melakukan import ya, import data.csv yang isinya adalah tabel ini.
Nah, selanjutnya dari sini kita melakukan looping. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengeprint, dan setelah itu saya mencoba untuk mengeprint apa yang terjadi pada hasilnya, bagaimana hasil sementara. Kemudian di sini juga dilakukan sama seperti perumusan yang ada di decision tree. Selanjutnya saya juga membuat fungsi build tree, dan di sini sudah menentukan root value gangguan. Jika tidak, maka dia akan menampilkan root value-nya normal. Nah, jika sudah, maka saya melakukan print, ya. Maka di sini saya juga menerapkan fungsi traverse root untuk menentukan root decision. Kemudian di sini saya melakukan perhitungan dari permulaannya. Nah, maka hasilnya ketika di run seperti ini. Nah, ini merupakan hasilnya yang sudah saya run. Di sini ini merupakan pembacaan datanya. Kemudian ini prosesnya, proses decision tree-nya berlangsung, dan ini merupakan hasil akhirnya dari decision tree atau final tree-nya. Nah, seperti itu output dari source code saya. Dan untuk melihat di codingannya langsung, maka saya tampilkan di VS Code. Jadi seperti ini codingannya langsung. Jadi saya melakukan import data.csv ini. Ini merupakan datanya yang ada. Selanjutnya di sini juga ada atribut sesuai dengan yang saya tunjukkan tadi. Ini sesuai dengan yang ada pada tabel soal. Kemudian saya membuat class node, kemudian fungsi untuk menemukan entropinya, kemudian menemukan build tree-nya, lalu traverse-nya, dan melakukan perhitungan. Maka hasilnya seperti ini, hasil final tree akhirnya seperti ini. Oke, kita balik ke PPT. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 4 dan 5, yaitu latihan soal, metode decision tree, dan source code, menunjukkan source code codingan decision tree pada tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Nurhamida. Saya NRP 3121640020 dari kelas 1 D4LJ Teknik Informatika A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas 6 untuk mata kuliah mesin learning dengan dosen pengampu Bapak Nur Rasyid Mubtada'i Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 6. Nah, di sini kan menggunakan Excel. Tugasnya menggunakan Excel dengan menggunakan data Ruspini. Nah, di sini saya mencoba menggunakan data Ruspini, tapi dicoba terlebih dahulu sebelum ke tugasnya. Nah, di sini percobaan saya dengan menggunakan data Ruspini yang sesuai dengan soal. Jadi saya mencoba terlebih dahulu. Jadi hasilnya seperti ini. Ini merupakan dataset trainingnya atau dataset Ruspini-nya. Mohon maaf, ini merupakan dataset Ruspini-nya. Kemudian ini merupakan data kelasnya. Ini kelas 1, ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, di sini karena ini menggunakan 1NN, maka akan seperti ini. Ini 1NN. Kemudian di sini ada 2NN, ya. Sini ada 1NN. Sini juga ada 1NN, dan ini menggunakan 3NN seperti ini, dan ini menggunakan 5NN seperti ini.
Nah, ini akan berlanjut pada subsampling 1, subsampling 3, dan subsampling 5. Begitu juga dengan K-fold, K-fold 1, K-fold 3, K-fold 5. Dan bootstrap, ada bootstrap 1, bootstrap 3, bootstrap 5. Dan leaf one note, ada leaf one note 1, leaf one note 3. Dan ini merupakan percobaan yang sudah saya lakukan. Nah, untuk tugas yang saya kumpulkan, ini saya saya implementasikannya ke sini. Nah, di sini saya implementasikan. Nah, di sini saya menggunakan how old 1NN, 3NN, 5NN, 7NN, dan seterusnya. Ya. Jadi ini seperti ini. Nah, ini merupakan data training dan ini merupakan data testing. Sama seperti dengan percobaan saya, ya. Setelah itu, karena di sini 1NN, maka saya berikan seperti ini. Nah, ini percobaan yang sudah saya lakukan, ya. Nah, jadi dari percobaan tadi saya sempurnakan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu ini ada 2NN. Nah, ada 3NN, ada 5NN. Ini yang 3NN dan ini yang 5NN. Begitu juga dengan data random subsampling. Seperti ini, ada 1NN juga, ada 3NN, dan juga ada 5NN, kemudian LOO, 5NN, 3NN LOO, dan 1NN LOO, data awal bootstrapnya, terus perhitungan bootstrapnya seperti ini, 3NN, 1NN, kemudian di sini ada 5NN, seperti itu. Jadi di sini juga ada, oke, udah, berarti ada bootstrap, LOO. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tugas yang sudah saya kerjakan di tugas 6 ini, tugas menggunakan data Ruspini. Nah, jadi yang pertama ini merupakan data Ruspininya yang sudah ada, ya, sudah ada. Kemudian di sini penerapannya menggunakan 1NN, 3NN, 5NN. Nah, di sini juga saya waktu itu mencoba sampai 7NN, bagaimana hasilnya. Namun seharusnya sampai 5NN sudah cukup, ya. Tapi saya mencoba untuk 7NN. Oke. Jadi yang pertama itu holdout. Nah, di sini data trainingnya ada 75% data training, ya, dimana data trainingnya ini seperti ini. Ini dari data Ruspini itu sendiri, kemudian ada data testingnya ini segini, ya. Maka yang pertama dilakukan proses perhitungan dengan menggunakan 1NN. Jadi ini data yang tadi, kemudian setelah dihitung jaraknya menggunakan SQRT, ya. SQRT ini dari X ini dikurangi dengan ini, ya. Dikurangi dengan ini. Kemudian dipangkatkan 2 dan ditambah, ya, W ini, ya, W Y yang ada di Y, ya. Dikurangi dengan ini, ya, 60. Kemudian angkat 2. Maka diperolehlah hasil seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sama dengan apa yang dilakukan yang ini. Dan terus ke bawahnya juga sama. Maka yang diperoleh kelas 1, kelas asal 1. Kemudian kelas hasilnya 1. Benar. Hasilnya benar. Selanjutnya pada ini, ya. Ini yang membedakan di sini kan 30 sama 52. Jadi yang membedakan di sini adalah ini 3160. 3160, ya. Ini dapatnya dari mana? Dari sini. Ya, 3160, ya kan? Tadi kan 3160, ya. Ini kan 2860.
Ini 3052 itu dapat dari mana semuanya? Dapat dari data testing ya. Data yang di testing kemudian dianukan dengan data yang ada di training. Nah, seperti itu. Kemudian ini data testing 1, ini data testing 2, kemudian ini data testing 3, data testing 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada kelas kedua ya. Dimana ini kelas ke-1 ya, tadi sudah benar. Kemudian ini kelas kedua ya, kelas kedua. Jadi ini kelas kedua jaraknya, rumusnya sama menggunakan seperti tadi ya. Jadi SKRT atau akar ya. Jadi SKRT atau akar ini dikurangi sama ini. Dan ini kemudian dipangkatkan 2 terlebih dahulu, kemudian ditambah, kemudian dikurangi Y sama dengan ini, dikurangi ininya. Maka diperolehlah hasil jarak ya. Maka kelas asalnya 2, kelas hasilnya 2 dan begitulah seterusnya ya. Ini kelas 2, ini kelas 2 juga, ini kelas 3. Begitu pula dengan hasil kelas asalnya 3 dan kelas hasilnya itu 3. Maka seperti itu juga ya. Rumusnya seperti ini juga. Apa? Jadi ini dikurangi ini, kemudian pangkat 2, lalu ditambah, dan ini Y dikurangi ini ya. Maka hasilnya jarak ya. Nah, ini kelas asalnya 3, hasilnya juga 3 ya. Oke, sampai seterusnya, sampai kelas 4. Sampai seterusnya, yaitu sampai kelas 4 menggunakan data testing tadi ya. Di data testing tadi ini itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Kemudian untuk holdout 3NN, holdout 3NN ya. Holdout 3NN, jadi di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Menggunakan 3NN tapi ya, menggunakan 3NN. Di sini seperti ini ya. Tadi kan 1NN. Jadi yang saya warnain coklat cuma 1. Namun sekarang kan saya menggunakan 3NN. Jadi yang saya warnain coklat atau yang saya buat coklat ini yang 3NN maksudnya. Nah, ini untuk kelas 1 bagaimana cara mencarinya? Sama seperti yang tadi. Maka SKRT mencari jaraknya ini ya, V8 dikurangi sama dengan ini, kemudian dipangkatkan 2, ditambah ini ya, dikurangi yang ini, kemudian pangkatnya 2, maka hasilnya sama dengan jarak ya. Ini sudah benar. Ini begitu pula untuk kelas 1 yang lainnya. Nah, untuk yang kelas 2 juga begitu. Kelas 2 juga begini. Untuk mencari SKRT atau jaraknya sama menggunakan seperti kelas yang lain, kelas 1 ya. Dan untuk kelas selanjutnya sama seperti itu juga sampai kelas 4 ya. Dan bagaimana kelas-kelas yang lain sampai kelas 4 seperti itu. Nah, untuk data random subsampling ya, ini data trainingnya ada 80% dan data testingnya ada 20% ya. Jadi di sini cara pengerjaan ini merupakan kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3 dan ini kelas 4-nya. Jadi rata subsampling dengan menggunakan 1NN. Data subsampling dengan menggunakan 1NN. Nah, di sini ini 1NN tandanya ya. Jadi jaraknya sama seperti tadi. Namun di sini yang membedakan itu adalah data testing, data testingnya. Nah, di sini yang membedakan data testingnya, nah ini data testingnya 49771 kelas 1 ya. Maka kelas asalnya 1, kelas hasilnya juga 1. Dan ini 6, 13, 69, 1 itu kelas 1, 7, 12, 88, 1 itu kelas 1 ya.
Kemudian 10 juga masuk kelas 1, 2 juga masuk kelas 1. Ya, seperti itu implementasinya ya. Kemudian ini masuk kelas 1 juga, ini juga kelas 1, dan ini kelas 2. Kelas 2 di sini ini data testingnya ya. Kemudian ini dilakukan pengecekan jarak ya, sama. Jadi ini dikurangi sama ini pangkat 2, kemudian ditambah ini dikurangi sama ini, kemudian akar 2. Maka hasilnya sama dengan jarak ya. Jaraknya ini. Kemudian kelas 2 dengan hasil kelas 2 ini itu benar. Begitu pula dengan kelas 3 dan kelas 4 juga seperti itu ya. Kemudian untuk random subsampling yang menggunakan 3NN. Jadi yang menggunakan 3NN seperti yang saya katakan sebelumnya, saya cuma membedakan ini ya. Jadi yang 1NN ininya saya bold 1, kemudian yang 3NN saya bold 3. Karena seperti inilah hasilnya ya. Ini menggunakan data testing yang sesuai ada di soal, dan ini merupakan data trainingnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Jaraknya bagaimana? Jaraknya sama. Oke, baik. Selanjutnya adalah ini merupakan kelas 1 ya. Kelas 1 dengan menggunakan 3NN. Kemudian ini selanjutnya kelas 2 menggunakan 3NN dengan menggunakan random subsampling ya. Kemudian ini adalah kelas 3 menggunakan 3NN. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah random subsampling dengan menggunakan 5NN. Nah, seperti ini. Nah, sini sama seperti yang 3NN dan 1NN, saya bold seperti ini ya, supaya menandakan dia itu masuk kategori 5NN atau 3NN atau 1NN ya. Random subsampling di sini pengambilannya secara random ya. Random subsampling, kemudian ini kelas asalnya 1, kelas hasilnya 1 ya. Seperti ini hasilnya. Ini juga kelas 2-nya kita menggunakan jarak, saya menggunakan jarak sama seperti ini ya. Jadi BG6 ini dikurangi sama ini, kemudian dipangkatkan 2, terus ditambah BH6 dikurangi ya, BH6 ini dikurangi ini ya, pangkat 2, maka hasilnya adalah yang ada di jarak ini. Ini jarak ini yang menentukan ya, yang menentukan dia itu mengambil jaraknya. Ini kan jarak dari yang terkecil ya, terkecil ini ya, dari yang terkecil kan sampai sini. Maka kelas asal 2, kelas hasilnya 2, sama ya. Ini juga dari ini kecil besar kan, kecil besar ya kan, sama. Nah, kelas 3 sampai kelas 4 dengan menggunakan data testing. Nah, selanjutnya menggunakan data cover. Jadi di sini ada harus pilih dataset volt 1, volt 2, volt 3, dan volt 4. Ada data training. Data trainingnya di volt 1 75%, data testingnya 25%. Begitu pula dengan volt 2 dan volt 3 dan volt 4. Sama. Ya, jadi ini volt 1 ya. Volt 2 ini volt 2, maaf, ini volt 2, kemudian ini adalah volt 3, dan ini adalah volt 4-nya. Seperti itu. Nah, K-volt, nah ini datanya cukup banyak, jadi penampakannya kecil-kecil ya datanya. Nah, ini. Jadi ini merupakan K-volt menggunakan 1NN ya. Menggunakan 1NN dengan menggunakan data testing 25%, data training 75%. Maka ini data trainingnya ya, ini data training ya. Kemudian ini data testingnya dilakukan satu-satu kepada data training. Selanjutnya apa yang diperoleh, kita menghitung jaraknya terlebih dahulu. Maka jaraknya yang diperoleh adalah ini ya. Ini X-nya dikurangi yang ada di data testing, kemudian ditambah, kemudian akar pangkat 2, kemudian ditambahkan ini yang di Y dikurangi sama dengan dikurangi yang ada di data testing, selanjutnya dipangkatkan 2, maka hasilnya mendapat RPI-nya ini. Ya,
Jadi ini kan 1 yang diambil, jadi kelas asal 1, kelas hasilnya juga 1 ya, 1. Kemudian begitu pula dengan kelas 2, ini kelas 1 semua, dan ini juga kelas 2 ya. Ini kelas 2 ya. Kelas 2 menggunakan data testing, maaf, ini maksudnya kelas 2 menggunakan data testing ya. Ini kelas 2 tetapi tetap menggunakan 1NN ya. Ini kelas 2 ya. Jadi dia mengambilkan jarak yang terkecil 1NN ya. Nah, ini kelas 2 ya, sama. Dan ini kelas 3 dan ini kelas 4. Nah, seperti itu. Ada scaffold menggunakan 3NN. Ini NN-nya, maka penampakannya seperti ini. Nah, sesuai dari awal ya. Jadi ini merupakan datanya, kemudian ini data testingnya, ini data trainingnya, ini jarak ya, jarak atau NN-nya ya. Kan minta 3NN berarti ini ya. Jadi kelas asal 1, kelas hasilnya juga 1. Sama dengan yang lain, kelas 2, kelas 3, ini kelas 2-nya ya. Dan ini kelas 3-nya menggunakan rumus jarak yang sama. Kemudian setelah itu seperti ini kelas 4-nya. Ini scaffold 5NN-nya, scaffold 5NN ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mencari jaraknya, ini yang pokoknya dari kecil agak besar, agak besar, agak besar, agak besar. Ini kan 5NN ya. Jadi kelas ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4-nya ini ya. Oke, ini data LOO ya, data LOO-nya. Data LOO-nya ada data training, ada data testing ya. Ada data training dan ada data testing. Ini cukup banyak datanya. Kemudian LOO dengan menggunakan 1NN ya. Maka seperti ini hasilnya ya. Jadi di sini ada ini jarak sama rumusnya ya. Jadi ini ya, jaraknya itu ini ya, dikurangi sama ini, kemudian dipangkatkan 2, kemudian plus ini ya, dikurangi ini, kemudian dipangkat 2. Maka hasilnya adalah jarak. Kelas 1 dengan menggunakan 1NN dengan menggunakan metode LOO, ini kelas 2-nya. Nah ya, kelas 2 panjang. Cukup panjang ini kelas 2-nya ya. Kelas 2. Kemudian ini kelas 3. Ini kelas 3-nya dan ini adalah kelas 4-nya. Nah, ini kelas 4. Oke, selanjutnya LOO menggunakan 3NN. Maka seperti ini hasilnya ya. LOO menggunakan 3NN. Seperti ini hasilnya, sama dengan menggunakan data testing, ini data trainingnya, ini menggunakan rumus jarak yang sama. Kelas 1, ini kelas ke bawah, kelas 2 ya, kelas 2. Kemudian ini kelas 3-nya, kemudian ini kelas 4 ya, ini kelas 4-nya. Kelas 4. Nah, selanjutnya ini LOO menggunakan 5NN. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sama, ini kelas 1. Ini kelas 1, ini kemudian ini kelas 2, ini kelas 2, kelas 3 ini. Selanjutnya ini adalah kelas 4. Nah, ini. Nah, selanjutnya data awal dari Bootstrap. Ini seperti ini, menggunakan Bootstrap ya. Kemudian perhitungan Bootstrap-nya seperti ini. Ya. Ini ada datanya. Kemudian Bootstrap 1NN. Maka ini kelas asal, kelas hasilnya itu 1, kelas asalnya 1, hasilnya benar. Nah, benar ya. Kelas asalnya 2, hasilnya 2, dan hasilnya true, benar. Kelas 3, asalnya 3, dan hasilnya true. Ini menggunakan 1NN. Kelas 3, kelas 4, hasilnya juga true. Nah, seperti itu. Dan ini menggunakan 3NN, sama kelas 1, ini kelas 2-nya, kemudian ini kelas 3 ya.
kelas 3, kemudian ini kelas 4-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bootstrap menggunakan 5NN. 5NN. Di sini ada juga data testing, ini 5NN-nya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di sini menggunakan true, hasilnya ini true ya. Kemudian di sini menggunakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, seperti ini, menggunakan 5NN dengan menggunakan rumus bootstrap. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai data Ruspini tugas 6 ini yang sudah saya kumpulkan waktu sebelum tenggat waktunya berakhir, dan saya kumpulkannya di etol. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang perhitungan data Ruspini ini dengan menggunakan metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4 LJ Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan metode, 3 metode pada tugas 7, yaitu menggunakan metode Cummins, KNN, dan hierarki clustering. Pada mata kuliah Mesin Learning dan dosen pengampu Bapak Nur Rosyid Muftadai, Eskom MT. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang metode Cummins. Jadi Cummins merupakan salah satu algoritma unsupervised learning yang termasuk ke dalam analisis cluster atau cluster analisis non-hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Itu pengertian Cummins itu sendiri. Kemudian, apa yang disebut dengan Kanner-Snakeborn? Ya. KNN atau Kanner-Snakeborn adalah suatu metode algoritma supervised learning di mana hasil dari instansi yang baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K dengan tetangga terdekat. Nah, ini merupakan metode Kanner-Snakeborn atau KNN. Selanjutnya adalah hierarki clustering. Di dalam hierarki clustering itu terdapat 4 hierarki. Yang pertama adalah single linkage. Jadi single linkage itu adalah metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak terdekat antar item. Jadi misalkan di sini saya memiliki 2 lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini ada titik-titik. Misalkan ada 1, 2, 3. Ada titik 1, titik 2, titik 3. Kemudian di lingkaran yang kedua itu ada 3 titik juga. Titik 1, titik 2, titik 3. Nah, dari kedua lingkaran ini terdapat 1 titik yang memiliki jarak terdekat dengan titik yang ada di lingkaran kedua ini. Implementasinya seperti itu. Maka misalkan titik 2 dan titik 3 yang dekat, maka itulah yang dinamakan dengan single linkage. Nah, untuk yang centroid linkage adalah metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak antar 2 centroid cluster. Nah, cluster centroid itu sendiri adalah nilai tengah observasi pada variabel dalam suatu set variabel tertentu. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya adalah average linkage. Di average linkage itu merupakan metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak rata-rata antar item. Gimana cara implementasinya? Jadi implementasinya seperti ini. Saya memiliki 2 lingkaran seperti tadi. Tadi kan titik 3 sama titik 1 jaraknya dekat.
Nah, maka dinamakan dengan average linkage. Nah, jadi di sini di lingkaran 1, titik 2 dan lingkaran 2 itu ada titik 3. Titik 1 maksudnya. Nah, jadi titik 2 dan titik 3 ini dia ada rata-rata, jaraknya rata-rata. Jadi jaraknya menengah. Nah, maka ya seperti itulah yang dinamakan dengan average linkage. Nah, bagaimana dengan complex linkage? Jadi metode complex linkage itu sendiri merupakan metode pengelompokan hierarchical clustering dengan menggunakan jarak terjauh. Jadi misalnya titik satu yang ada di lingkaran pertama dan titik 2 yang ada di lingkaran kedua itu jaraknya jauh. Maka itu yang dinamakan dengan complex linkage. Jadi pengertian hierarchical clustering itu sendiri merupakan metode pengelompokan data yang dimulai dengan setiap satu pengamatan sebagai klasternya sendiri, kemudian terus pengelompokan pengamatan ke dalam kelompok yang semakin besar. Itu pengertian dari hierarki clustering. Nah, sekarang saya akan menunjukkan codingan metode dari K-means, KNN, dan hierarchical clustering. Tentunya saya mulai terlebih dahulu dari laporan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi laporan yang sudah saya buat sebelumnya ini seperti ini. Dan ini sudah saya kumpulkan pada tanggal 26 April. 26 April di tugas 7. Oke, di sini yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah menampilkan dataset iris. Nah, bagaimana cara menampilkan dataset irisnya? Jadi source code-nya seperti ini. Kita melakukan iris dataset, iris sama dengan dataset load iris. Kemudian iris datanya PD data frame. Nah, iris data, kemudian iris targetnya apa? Maka akan yang dimunculkan seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya source code dataset iris cluster menggunakan plot. Nah, jadi di situ setelah data irisnya muncul, saya pengen tahu plotnya di iris cluster ini sebelum diproses K-means, diproses dengan metode K-means, diproses dengan metode KNN, dan diproses dengan metode hierarchical clustering. Jadi saya menggunakan seperti ini, PLT scatter, iris, ya, X irisnya, ini red untuk iris setosa, dan ini atau merah ya warnanya nanti, dan ini warna kuning untuk iris versicolor, dan untuk warna hijau untuk iris virginica. Nah, maka ketika ditampilkan akan munculnya seperti ini. Nah, jadi dari sini saya bisa mengetahui bahwa yang merah ini iris setosa dan yang hijau merupakan iris virginica dan yang kuning merupakan iris versicolor. Nah, selanjutnya di sini source code K-means-nya itu sendiri. Nah, di sini saya from sklearn cluster import K-means. Nah, di sini saya melakukan looping for in range dari range 1,11 ya. K-means, kemudian saya melakukan seperti ini. Kemudian plotnya juga saya akan tampilkan. Maka hasilnya seperti ini. Plot dari K-means itu sendiri. Nah, di sini saya juga mengetahui array K-means-nya. Nah, di sini array K-means sudah saya buat dan ini merupakan array K-means. Jadi, saya melakukan 3 klaster dimulai dari 0, 1, 2. Ya, 3 klasternya. Dan saya berhasil memperoleh array-nya. Nah, bagaimana dari hasil akhir K-means clustering plot penggunaan data irisnya? Maka seperti ini. Jadi tadi kan plotnya menggunakan dataset iris saja tanpa proses K-means. Nah, sekarang menggunakan proses K-means. Di sini saya seperti ini codingan saya. Selanjutnya saya tampilkan
seperti ini, maka k-means clustering untuk iris dataset perolehannya seperti itu. Jadi yang hijau ini adalah iris virginica dan yang merah ini merupakan centroid dari k-means itu sendiri. Kemudian dan ini iris tosa yang biru, kemudian iris versicolor yang kuning ini. Kemudian saya mencoba menggunakan k-means akurasi menggunakan KNN classifier untuk iris dataset. Ini sebenarnya saya ingin mencoba saja bagaimana ketika menggunakan KNN classifier untuk iris dataset. Maka seperti ini codingannya dan output yang saya print. Jadi saya print skor akurasinya, confusion matrix dan classification-nya. Maka saya peroleh seperti ini. Jadi skor dari akurasinya 0,94, kemudian confusion matrix-nya seperti ini, dan classification-nya seperti ini. Jadi sebelum kita melanjutkan pada metode KNN, jadi saya akan menunjukkan codingan yang sudah saya buat menggunakan Jupyter Notebook. Ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk metode k-means. Jadi yang pertama saya melakukan import, berhasil. Maka ketika berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Ada nomor di sini. Dan kalau misalnya ada output yang harus dikeluarkan, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Jadi di sini saya melakukan pembacaan dataset iris, maka yang diperoleh adalah seperti ini. Ya. Ini pembacaan dari CSV. Ya. Selanjutnya di sini juga ada irisnya seperti ini, dan ini menentukan variabel target dari dataset, kemudian lakukan convert lagi menjadi array menggunakan NumPy. Nah dari sini saya melakukan k-means dan plot k-means-nya, maka berhasil seperti ini sesuai dengan laporan tadi. Ya. Namun ini implementasi dalam codingan saya. Dan ini merupakan cluster k-means dalam bentuk array-nya yang sudah saya saya tampilkan. Jadi 0, 1, 2. Saya memilih 3 cluster. Karena kebanyakan dalam penelitian itu menggunakan sampai hanya 3 cluster saja. Kemudian di sini ada k-means clustering plot. Nah, di sini ditentukan k-means clusteringnya. Kemudian di sini merupakan k-means akurasi menggunakan KNN, maka hasilnya seperti ini, sama seperti yang sudah saya tampilkan di laporan saya. Oke, ini merupakan k-means. Sekarang saya akan melanjutkan pada proses KNN. Nah, di KNN ini awalnya saya mencoba menggunakan source code KNN, source code k-means menggunakan KNN classifier. Nah, di sini saya melakukan import k-nearest next-board classifier. Jadi classifiernya n next-board-nya ada 5, P2-nya matrix. Kemudian classifier xtrain ada ytrain. Kemudian prediksinya y-prediksi, classifier prediksi x-test. Maka akan menampilkan akurasi, kemudian akan menampilkan print hasil akurasinya dari KNN, kemudian akurasinya. Dan saya berhasil memperoleh seperti ini. Jadi hasil k-nearest next-board ada akurasinya 0,95 dan ini adalah matriksnya. Selanjutnya dari situ dari percobaan ini saya mencoba lagi menggunakan metode k-nearest next-board. Di sini saya menggunakan implementasi yang berbeda, cukup sama, namun ada perbedaan dari segi coding bagian train dan text IDX-nya. Untuk yang sini ya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Saya menampilkan from accuracy score dan meload iris datanya, kemudian import randin. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah melakukan load iris datanya, kemudian iris targetnya, kemudian data training,
kemudian data testingnya dan functionnya yang diperoleh adalah ini. Kemudian akurasi, ternyata output source code canvas book-nya adalah 0,98. Hampir sama ya, hampir sama dengan akurasi kernel stackboard ketika saya menggunakan codingan seperti ini. Ini menggunakan PNN classifier. Jadi cuman beda sedikit ya perbedaannya. Nah, secara keseluruhan sama. Nah, untuk coding dari KNN ini sendiri, saya sudah membuatnya ini, codingan saya. Ini merupakan codingan saya KNN, ya. Sama seperti yang ada di laporan. Jadi, saya melakukan import akurasi score, library-nya dari Python, import load iris, dan import printing, dan load iris, mengeload data irisnya, kemudian iris data, iris targetnya apa. Selanjutnya ini tes IDX-nya dan train IDX-nya. Dan prediksinya akan muncul akurasi tesnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada proses hierarchical clustering ya, menggunakan source code single linkage. Jadi seperti ini codingan saya ya. Maka dia cuman perbedaannya ini cuma di sini. Ini. Kemudian kalau yang misalnya complete linkage ini, terus kalau misalnya average linkage ini, dan kalau misalnya yang centroid linkage ini. Jadi saya menggunakan elif di situ. Elif ya. Maka hasilnya kalau menggunakan single linkage seperti ini, hasilnya hasil array-nya dan hasil scatter atau plotnya ya. Kalau menggunakan average linkage tadi menggunakan single linkage seperti ini ya prosesnya. Ini menggunakan single linkage prosesnya seperti ini. Dan ini merupakan hasilnya. Saya besarkan. Ini merupakan hasilnya. Kemudian untuk yang average linkage saya menggunakan ini untuk prosesnya average linkage itu sendiri, ini prosesnya. Jadi di sini ada indeks ya, ditambahkan dengan row indeksnya. Jadi kolom indeks ditambahkan dengan indeksnya, kemudian dibagi kedua karena average ya. Dan ini merupakan kalau single ini rumusnya. Jadi call index, input row indeksnya, kemudian dipilih min karena single ya. Kemudian untuk hasil average-nya itu sendiri maka seperti ini hasilnya ya. Selanjutnya untuk complete linkage-nya saya menggunakan seperti ini ya. Ini complete linkage, ini prosesnya ini max ya. Max call index row indexnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya juga menggunakan centroid linkage yang prosesnya ada di sini. Ini prosesnya, ini untuk centroid linkage-nya. Kemudian proses hasilnya seperti ini. Oke. Di sini juga saya menggunakan hierarchical clustering dendrogram dengan agglomerative clustering. Jadi di sini saya mencoba menggunakan load iris data tetap, tapi saya di sini menemukan dendrogramnya dengan agglomerative clusteringnya. Dan ini merupakan hasil dari dendrogram saya nih, yang sudah saya buat. Dan ini merupakan percobaan hierarchical clustering dengan menggunakan array-nya juga ya. Tapi 3 cluster, yang di atas itu 1 cluster. Ini saya gunakan 3 cluster dan hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya untuk clustering plot menggunakan iris dataset seperti ini. Iris dataset. Dan ini hasilnya. Dan ini merupakan hierarchical clustering akurasi menggunakan data iris. Di sini ada single, complete, average, dan saya tambahkan untuk words juga. Maka hasilnya akurasinya seperti ini. Ada yang word linkage 0,233, single linkage ada 0,01, dan complete linkage ada 0,006, dan average linkage ada 0,24 hasil akurasinya masing-masing ya.
Di sini saya akan menunjukkan codingan dari hierarchy clustering ya. Hierarchy clustering yang sudah saya coding. Nah ini merupakan scatter plotnya. Di sini saya mengimport data saya di GSP ya ini. Kemudian selanjutnya di sini melakukan proses average, complete, dan centroid. Dan ini tinggal dirubah. Jadi kalau minta single bisa dirubah jadi single. Kalau misalnya minta centroid dan average dan yang lainnya silahkan dirubah menjadi average. Untuk yang hierarchical clusteringnya saya sudah juga mengcoding HCA-nya. Jadi ini menggunakan hierarchical clustering analysis ya. Ini datanya sudah saya tampilkan dan ini merupakan iris data dan ini dendrogramnya dari iris data yang sudah ada, yang sudah saya inputkan, dan ini hasilnya. Dan ini semua sama seperti di codingan yang sudah saya. Dan ini semua itu sama dengan di codingan yang sudah saya buat di laporan ini. Sama. Ya, prosesnya juga sama. Oke, baik. Sekian demo dari saya tentang tugas 7, tentang K-means, hierarchy clustering, dan KNN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Nur Hamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4LJ Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang tugas 8, yaitu dengan pembahasan metode 7 segment pada mata kuliah Mesin Learning dengan dosen pengampu Bapak Nur Rosyid Muqtadai, Eskom MT. Baik, pengertian metode 7 segment. 7 segment merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Jadi metode 7 segment tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang dimana nanti 7 batang LED ini disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dengan DOT matrix. Nah, setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED. Apa itu LED? LED light emitting diode. Baik, di sini saya akan membahas juga tentang jenis metode 7 segment. Jadi, metode 7 segmen itu ada dua, ada common katoda dan ada common anoda. Nah, apa sih yang dinamakan common katoda? Nah, common katoda itu merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda atau LED dalam 7 segmen dengan common katoda akan aktif apabila diberi dengan logika tinggi atau dengan angka 1. Di sini, common katoda membacanya kalau angka 1 itu dia on atau high atau aktif. Nah, kalau misalnya common anoda itu merupakan kode yang terhubung dalam semua anoda LED pada 7 segmen. Seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip kerja 7 segmen. Yang pertama, prinsip kerjanya inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Yang kedua, decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Nah, di sini saya akan melakukan demo coding untuk metode 7 segmen yang sudah saya buat menggunakan pemrograman bahasa C. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan laporan yang telah saya buat terlebih dahulu. Jadi di sini, di laporan yang saya buat ini, terdiri dari 7 segmen. Apa itu pengertian 7 segmen? Yang tadi sudah saya jelaskan. Prinsip kerjanya bagaimana? Juga saya tadi sudah jelaskan. Dan jenis 7 segmennya. Dan ini penjelasan lebih detailnya. Kemudian, ini merupakan tabel pengaktifan. Dan di sini
H, G, F, E, D, C, B, A ya. Kalau 0 berarti dia off. Kalau misalnya 1 berarti dia on. Nah, seperti ini tabel pengaktifannya. Nah, ini sudah ada catatan. Kemudian untuk source code-nya di bawah ini. Jadi seperti ini source code-nya. Nah, ini dilengkapi dengan output-nya. Oke, baik. Sekarang saya akan menunjukkan codingan yang telah saya buat. Ini. Jadi, di dalam codingan ini, saya melakukan inisialisasi integer dengan menggunakan data tipe integer, clear digits array, kemudian integer proses digitnya, ada integer digit dan integer position, dan nanti melakukan integer mencetak digitnya, digit array. Nah, di sini saya juga menggunakan fungsi define max digits. Nah, di sini define max digitnya ini on, off, on. Nanti seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini saya juga membuat fungsi clear digit array, maka dia melakukan looping seperti ini. Dan di sini juga proses digitnya. Bagaimana proses digit itu bekerja, ya. Jadi saya menggunakan switch case break, ya. Switch case 0 sampai 6. Kemudian di sini juga saya membuat fungsi print digit array dan dilakukan perulangan, dan ini merupakan nanti yang akan ditampilkan outputnya. Nah, ini merupakan print yang akan di print. Jadi ketika L1 dia bernilai 1 maka dia on. Jika bernilai 0 maka dia off. Nah, seperti ini. Terus menggunakan switch case break, ya. Nah, kemudian saya akan melakukan print dan saya akan menjalankan program yang telah saya buat ini. Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan angka. Nah, saya masukkan angka 1202 seperti itu, ya. Nah, maka seperti ini. L1-nya off, ya, karena dia 0, dia on, kemudian off, dia on, ya, bagian L6. Setelah itu seterusnya juga seperti ini, yang on, yang off, sama. Akhirnya dia menampilkan seperti ini. Ini merupakan output dari 7 segmennya. Nah, dan ini merupakan hasil dari output yang saya coding dari metode 7 segment. Seperti itu. Oke, terima kasih dan sekian penjelasan dari saya tentang tugas 8, yaitu metode 7 segment. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.